Wahdahu la syarika lah. Dirayakan di mana-mana, Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasabah Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Silahkan nanti ya, 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak Balawi. Percaya silahkan disurvei. Nah ini tantangan nih yang kredibel. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasabah Balawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. Dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Klan-klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku sebagai Habib dalam tanda kutip, itu yang lain ada manuskripnya kecuali Ba'alawi ini justru. Iya, dan manuskrip yang lain itu nggak pakai gelar Habib, pakainya Sayyid atau Syarif. Waktu kemarin saya podcast waktu di Manem Ali 3 hari kemarin, beliau membuka kitab Taurah abad 3. Jadi untuk keturunan sekarang Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam itu dikatakan Sayyidus Syarif, hanya 2, Sayyid dan Syarif, untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari Ishak. Ismail semua Sayyid Syarif semua. Antara Ubaidillah dengan Rebai saat dia gaul satu zaman. Tapi anehnya di sini beliau memberikan penegasan bahwa siapapun yang ada keterkaitan dengan Ismail ditandai dengan gelar yang sangat unik, Syarifan. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke satu. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu. Dan ini catatan Yaman. Negara mereka Yaman nih. Tabaqat Sulaha il-Yaman. Maksudnya itu orang-orang yang hidup dari zaman ke zaman. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang saleh, dan mereka itu tinggal di kawasan Yaman. Yang nyatet tokoh ini ulamanya tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Ke-5 kan tidak ada sejarah. Sekarang itu masalah polemik itu pada akhirnya di kalangan masyarakat tidak selesai. Nah, tapi untuk pribadi kiainya sendiri sekarang didepak dari kepengurusan NU. Betul tidak itu teh? Ya, artinya begini, bukan didepak ya. Ada reshuffle. Saya ini kan sebagai lembaga itu menteri. Jadi pengurus di PBNU itu sebagai eksekutif yang kapan saja boleh mengganti menteri dan kemudian bisa memasukkannya lagi. Dan saya husnudzon bahwa pimpinan kita di PBNU mempunyai grand strategi untuk mencapai visi-visi strategis yang harus dicapai dalam jangka yang pendek, dengan salah satunya adalah meresapel saya itu. Nah, sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Kan ada tudingan bahwa kenapa Kiai Imad dan teman-temannya itu tidak percaya sama keturunan Nabi? Kan nanti Imam Mahdi juga dari keturunan Nabi. Itu berarti tidak relevan tuduhan itu ya? Relevan. Karena kita tetap percaya bahwa Nabi itu ada dan berketurunan sampai sekarang. Hanya saja bahwa yang Ba'alawi itu harus kita koreksi atau harus kita kritik. Dikoreksi. Oh, bukan lagi. Memang harus diputuskan oleh negara bahwa dia bukan turun Nabi. Aduh, iya.
ya, oke. Diputuskan kenapa? Karena sudah terverifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acan. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Ya gitu itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Menurut ilmu rijalul hadis, sampai sejauh mana keotentikan dari, kan kalau misalkan yang Ba'alawi tadi langsung dinyatakan selesai, itu tidak ada buktinya, tidak kelihatan biografinya, tidak ada karyanya, tidak ada. Nah, klaim-klaim yang lain itu bagaimana? Klaim-klaim yang lain yang kita selidiki, kita teliti, seperti nakobah ashraf yang di internasional di luar negeri ya, Pak Gembor. Semenjak mereka berdiri, mereka sudah punya manuskrip. Aneh nggak sekarang? Sekelas Robert Alwiyah baru kelabakan sekarang, baru cari manuskrip. Kenapa? Gitu. Oh iya, karena memang nggak punya naskah aslinya. Satu. Tapi yang lain, nakobah yang lain itu ada manuskripnya. Ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, yudah ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kiai Imad mengatakan bahwa orang-orang Nahdlatul Ulama secara umum sudah sadar dan tidak lagi percaya pada klaim Habib dari Ba'alawi itu. Ya, karena saya orang NU, saya ada di bawah, saya mempunyai relasi dengan berbagai macam tingkatan di pengurusan NU, bahkan sampai PBNU. Kebanyakan mereka tidak percaya nasab Ba'alawi. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Yeah. Jangankan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki, sedangkan mereka pun tidak terverifikasi sebagai orang Arab. Bagaimana orang yang mengaku turun Nabi yang seorang Arab itu adalah seorang ya itu bagaimana seorang yang terverifikasi bukan sebagai orang Arab mengaku sebagai turun Nabi. Yang sekarang ramai tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahab.